Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله. Alhamdulillah, ayo mudah kakak semua, kawan-kawan semua, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam majelis Bismillah Academy, benar kan ya, majelis Bismillah Academy pada pagi hari ini, yang dimana ya Masya Allah gitu ya. Bahkan kalau santri Pondok Sio ini katakan semalam dan tengah malam baru pulang ya kan, masih kerasa pegel-pegel ya kan. Belum yang nyupir nih Opi ya kan, siapa lagi, Faris mana Faris, mana dia, ada ya Faris. Cari dulu. Nah, cari dulu. Hah? Mana? Hah? Ah, tarik sini, tarik. Ada lagi nyetir. Ikram, mana Ikram? Hah? Ini mati lucu kali. Ikram. Panggil. Ya, nah ini yang apa namanya, waktu belum paham nih, Pak. Pasti pada pegel ya kan, pada capek. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk bisa bangun gitu ya, masih dikasih nyawa, masih bisa bernapas untuk bisa kita duduk di sini, walaupun mungkin mata tinggal 2 watt begitu ya, udah nggak sanggup lagi rasa-rasanya melek nih, ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa, inilah memang insya Allah tanda bahwasanya memang Allah cinta sama kita, ya Allah cinta sama kita. Jadi innallah idza ahabba 'abdan ista'malahu. Ya. Kalau Allah kita sadar bahwasanya kalau Allah lagi mencintai hambanya, maka istamalahu, dia akan senantiasa pakai terus hamba itu di jalan-jalan kebaikan, ya. Di jalan-jalan kebaikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur Allah masih pakai kita untuk bisa hadir di Majelis Bismillah Academy, ya, masih bisa menunaikan sholat subuh berjamaah begitu, ya. Maka bersyukur kawan-kawan semua yang bernama kakak, ya, tiada lain, tiada hal yang kecuali kita terus memaksimalkan apa yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah bersyukur, perbanyak lagi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu pada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Izin kembali Bunda kakak yang di Zoom, saya yang mengisi kajian ya, karena memang belum bisa IBB PMDK, dan kita bisa bicara sehariannya sampai malam begitu. Sehingga belum bisa IBB pagi ini langsung meluncur ke Bekasi karena ada peresmian masjid. IBB diundang untuk menjadi tamu pada saat peresmian masjid di Bekasi. Yang Dika juga sama, yang masih di Jakarta. Jadi hari ini pulang, insya Allah nanti sore baru kita bareng-bareng yang ada acara lagi. Walaupun libur hari ini, tapi sore kita ada acara lagi kami akbar di Pondok Motivator Quran gitu. Insya Allah akan ada Anies Baswedan nanti tahu. Ya, begitu. Oke, baik. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah pada suatu hasanah kita, itu baginda Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa meniti sunnahnya, ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu dan kakak, kawan-kawan semua, kita sepakat bahwasanya pertolongan Allah itu turun kira-kira karena apa? Kalau mau kita mengundang pertolongan Allah dengan apa? Hah? Apa? Ketaatan. Iya. Apa bentuk ketaatan itu? Oh iya, siap, langsung. Ya, dengan sabar dan semua. Berarti kan dari bahas sama Bibir. Ya kan? Kalau kita mau mengundang pertolongannya Allah, maka dengan sabar dan sholat. Dua kali, dua ayat terkait hal itu diulang, disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah. Ayat berapa aja? Yang pertama di ayat ke 45 dulu, Nur. Yang kedua baru 153. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang pertama, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Memang enggak mudah. Ya. Hanya untuk orang yang khusyuk yang memang benar-benar mengharap pertemuan kepada Allah. Yang kedua, lihat 153. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, bedanya itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa? Mungkin satu ayat tadi di ayat 45 itu belum menyadarkan kita sebagai orang yang beriman. Makanya ditambah lagi kalimatnya pakai ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang merasa punya iman di dalam hatinya. Kalau lagi punya masalah, kalau lagi punya persoalan, kalau lagi punya problem, kalau lagi punya banyak perkara yang memang bikin kita pusing, bikin kita mumet, bikin kita tuh pokoknya nggak bisa tidur gitu. Ista'inu bisabri wa sholat, minta sama Allah tuh dengan sabar dan sholat. Kita sepakat bahwasanya untuk mengundang pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Sepakat kita? Sepakat nggak nih? Coba yang di Zoom sepakat nggak? Klik. Ketik di kolom komentar sepakat gitu. Kalau mengundang pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Kali aja ada nggak ada yang nggak sepaham gitu kan? Ada yang nggak sepakat, nggak sepakat Ustaz. Ya sepakat. Oke. Tetapi persoalannya lagi, ya, dan persoalannya lagi banyak di antara kita bahkan ya, orang-orang di luar sana begitu. Tapi Ustaz, gitu kan? Tapi Bang, saya udah sholat, itu saya udah sabar ketika punya masalah, terus saya udah sholat, tapi kok belum ditolong, tolong juga. Ada yang begitu? Hah? Ada. Saya, ya kan? Ada nggak? Bener nggak? Ibu nama kakak yang di Zoom bener nggak? Ada yang begini? Udah sholat, udah sabar, udah sholat, belum juga ditolong sama Allah. Ada yang begitu? Saya Ustaz baru gitu. Ya kan? Ya. Bahkan banyak gitu ya. Banyak dari kita begitu. Udah sabar, udah sholat, tapi kok mana? Ini. Padahal janji Allah kan ini bisa beri masalah. Oh, ya kan? Kalau minta pertolongan dengan kepada Allah itu dengan sabar dan kenapa kira-kira? Hmm? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Oh, ini belum pernah dibahas nih. Ya, kenapa kira-kira nggak langsung Allah tolong? Kenapa kira-kira nggak pada saat itu juga Allah tolong? Karena terkadang bahkan bukan terkadang ya, sebagian besar bahkan seringkali pertolongan Allah itu datang ketika di ujung jalan, di ujung persimpangan jalan, ketika udah buntu, ketika di ujung jalan itu udah buntu, nggak ada jalan lagi. Ketika kita udah nggak tahu lagi ini mau ngapain ya Allah, semua udah dilakukan segala jenis ikhtiar, doa udah dipanjatkan. Ya, ketika di ujung jalan. Bukankah Nabi Ibrahim yang ditolong Allah ketika sudah diceburkan ke dalam kubangan api, ya kan? Tambunan kalau kita nabung biasanya bakar sampah tuh, antum yang pernah bakar sampah itu di bakar satu belakangan situ atau di mana, ya. Dimasukin ke situ, baru Allah tolong, udah nggak tahu lagi, udah mah diikat, ya. Diikat nggak Nabi Ibrahim? Diikat, ya kan?
udah mau diikat, nggak bisa ngapain, api ibarat kata disiram pakai bensin, ya kan langsung nyambar kemana-mana. Tapi di situ nggak, ya kan? Ya, nah, kunu ibadah wassalaman ala Ibrahim. Surat apa itu? Hmm? Al-Anbiya ya. Al-Anbiya ayat 69. Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah dingin dan jadilah wassalaman ala Ibrahim. Jadilah keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Begitupun Nabi Musa, ya. Ketika dikejar oleh Fir'aun laknatullah alaih, ya, bersama para tentaranya begitu, udah mentok di depannya Laut Merah. Di situ baru Allah tahu. Ini yang harus kita pahami, kawan-kawan. Ya. Disuruh apa di situ? Disuruh digetok sama tongkatnya, ya kan? Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, wahai Musa, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu sendiri menyaksikan. Al-Baqarah ayat 50. Ya. Udah mentok Nabi Musa, atau bahkan kan pengikut Nabi Musa kan begitu. Waduh, matilah nih kita, mati. Udah putus asa, matilah nih kita Musa. Di belakang tentaranya Fir'aun nih banyak banget, ya kan. Pakai tombak lah, pakai pedang lah, ya kan. Semua jenis persenjataan ada di bawah sama Fir'aun dan tentaranya. Ya udah, baru di situ Allah tolong, disuruh digetok lautnya, terbelah lah. Sehingga Nabi Musa dan pengikutnya itu melewati Laut Merah tersebut, dan sudah lewat. Ketika sudah lewat, Firaun mau ngejar, di pertengahan langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang kita tidak sadar di situ, kawan-kawan. Ya. Terkadang kita tidak sadar bahwasanya memang seringkali itu, ya, seringkali pertolongan Allah itu datang kalau memang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya jangan pernah kita berputus asa gitu. Ya. Selagi kita orang yang beriman, ya, kan kunci tadi, ya kan, jaga aja, jaga ketaatan kita kepada Allah, jaga sholat, jaga sabar dan sholat kita kepada Allah, sampai benar-benar Allah tolong gitu. Jangan sampai kita orang yang beriman, ya, merasa kita belum juga ditolong ketika walaupun udah sabar dan sholat terus kok belum juga ditolong, lantas dia berpaling kepada Allah. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, ini yang harus kita pahami, kawan-kawan semua, ibu dan kakak semua, sehingga tidak ada keraguan, tidak ada keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait hal itu. Karena udah pasti Allah tolong itu. Tinggal kitanya mau nggak nunggu pertolongan Allah itu datang. Ya kan? Allah tuh cuma mau uji aja, ya. Cuma mau uji aja. Tetap nggak kita istiqomah, nggak kita ibadahnya, ya. Istiqomah nggak kita minta yang kepada Allah. Apapun jenis bentuk ujiannya, ya. Apapun jenis bentuk ujiannya. Para nabi dan rasul itu udah paling-paling ketika diuji sama Allah. Ya, bahkan, ya, antum semua udah tahu ayatnya, masakumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, ya, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai nabi itu, para pengikutnya juga, nabi dan para pengikutnya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika diuji, ya, saking besarnya ujiannya, sampai berguncang keimanannya, sampai berkata, mata nasrullah, kapan lagi Rasul pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Nah, ini yang harus kita pahami. Ala inna nasrullahi qarib. Tinggal kita jaga ketaatan kita kepada Allah. Jaga terus hubungan sama orang tua, ya. Terus jaga adab kita sesama kita. Jagalah pokoknya hubungan kita sama Allah dengan hubungan kita terhadap manusia. Kira-kira apa hikmahnya? Banyak sebenarnya hikmahnya, ya. Kenapa sih? Kayaknya Allah hobi banget nih ngasih pertolongan di akhir, ngasih pertolongan ketika udah mentok, ngasih pertolongan di persimpangan jalan terakhir. Yang pertama, karena kalau misal, ya,
Bahkan ini juga dicontohkan, ya. Semuanya tuh sebenarnya udah ada itu contohnya. Tinggal kita mau nggak mengambil hikmah sebenarnya dari situ kalau kita paham kalau ya. Pernah juga ini saya sampaikan. Yang pertama, kenapa sih Allah tuh senang banget ngasih pertolongan tuh? Sebenarnya bisa aja nggak langsung Allah kasih pertolongan di awal tuh? Bisa gampang lagi Allah. Ya kan? Tapi kenapa seringkali Allah tuh nolong kita ketika emang udah mentok, nggak tahu lagi mau kemana, baru Allah tolong. Maka hikmahnya yang pertama, karena bisa jadi ya, kalau Allah tolong, ya selalu Allah tolong di awal begitu. Ya, kita minta kita usaha udah langsung Allah kasih, maka potensi besar kita untuk sombong itu besar. Potensi kita untuk sombong itu besar, kawan-kawan. Bahkan seringkali dia mengekspresikan ya, mengambil pelajarannya. Bahkan seringkali orang ketika ditolong sama Allah selalu ditolong di awal tuh, dia seringkali beranggapan bahwasanya semuanya itu memang dalam kendali dia gitu, ya kan? Semuanya dalam kendali kendali dia, sombong, ya kan? Seringkali orang tuh merasa, oh ini karena aku nih, karena aku telaten, karena aku mampu, karena aku orangnya gesit, karena aku orangnya hebat. Nah, kalau udah kayak gitu, bukan pertolongan lagi nanti yang Allah kasih. Allah tenggelamkan layaknya ya Firaun. Ya kan, siapa lagi? Korun, dia kan merasa dia. Oh ini harta jadi bayar aku nih. Ya kan? Sehingga Allah tenggelamkan bersama harta-hartanya. Nah ini hikmah yang pertama, kawan-kawan. Karena bisa jadi, kalaulah kita ditolong Allah selalu di awal, maka dia akan selalu ya, menyandarkan keberhasilan itu ya, atas dasar kehebatan dirinya, gitu, atas dasar usaha dirinya sendiri. Sehingga tidak ada lagi yang namanya tawakal kepada Allah. Ini poin pertama, hikmah pertama. Pernah saya sampaikan ketika waktu itu kajian. Yes. Antum kenal, kita kenal sahabat Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah. Dengan kecerdikannya, strateginya, kepemimpinannya dalam memimpin peperangan, itu luar biasa. Ya. Semua peperangan nggak ada yang nggak pernah dimenangin sama dia. Pasti selalu menang kalau udah sahabat Khalid yang mimpin. Bahkan ketika belum masuk Islam aja, umat Islam kalah kan. Ketika pemimpinnya dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan kecerdikan yang kecerdasan. Pernah suatu ketika waktu itu, ya, ketika saya lupa nama perangnya, sahabat Umar bin Khattab ketika sudah menjadi khalifah, ya, radhiyallahu anhu, pada saat itu mau perang gitu, ya. Dan pada saat itu sahabat Umar sadar bahwasanya umat Islam pada saat itu sudah kelewatan. Kenapa? Karena mereka beranggapan, ya, karena mereka beranggapan dan sudah mendewa-dewakan sahabat Khalid bin Walid. Mau perang kan besok kita perang. Wih, santai sahabat Umar. Sahabat, santai. Amirul Mukminin. Kita punya Khalid. Ya. Udah begitu. Udah menyadarkan kepada Khalid, ya kan? Nah, gini nih. Karena udah sering kali ditolong, ya kan? Oh, berapa puluhan perang, puluhan peperangan, menang terus dipimpin sama Khalid. Akhirnya apa? Umat Islam pada saat itu udah hilang tawakalnya kepada Allah. Sombong. Merasa dia bisa mampu, ya, karena ada Khalid bin Walid, udah santai aja. Santai, wahai Amirul Mukminin. Pasti kita tenang aja, ada Khalid. Selagi masih ada Khalid di tengah-tengah barisan kita, dia yang memimpin pasti yang menang. Oh, sahabat Umar melihat kondisi ini, wah ini nggak bisa dibiarin ini. Yang ada bukan ditolong, malah dilaknat. Paham sahabat Umar, akhirnya apa? Tanpa basa-basi, tanpa diskusi, tanpa negosiasi dengan Khalid, ya Khalid, ya cabut dulu, cabut. Bukan tinggal dengan yang lain dalam memimpin peperangan saat-saat ini. Ya. Makanya pada saat itu sahabat yang lain, ya kan, umat Islam pada saat itu protes kan sama
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Amirul Mukminin, kenapa ini? Kau cabut kepemimpinan Khalid bin Walid. Padahal dia sudah memenangkan selalu peperangan ketika kita perang lawan kafir. Kaum kafir. Ya kan? Nggak paham. Ya kan? Sahabat Umar paham ini. Udah jangan banyak cincau. Ya kan? Jangan banyak alasan. Jangan banyak apa namanya retorika. Jangan banyak cincau. Itu bahasanya. Udah. Ikutin aja. Ya. Udah. Akhirnya digantikan sama sahabat yang lebih muda. Saya juga nggak lupa namanya. Sahabat yang lebih muda, sahabat yang nggak punya pengalaman sekali di bidang kepemimpinan gitu. Jadi pemimpin, apalagi pimpin peperangan, ya kan? Sahabat Umar sadar itu. Nah, begitu kawan. Kita harus mengambil hikmah. Oh, ternyata karena udah keseringan ditolong sama Allah nih, ya kan di awal ya, sering menang, sering berhasil, lantas lupa dia sama Allah. Tawakalnya udah nggak digantungkan lagi sama Allah, tapi sama sahabat Allah. Sama kayak kita, ya kan? Hebat ya kan. CS nih misalnya kan. Ini harus ngambil hikmah dari sini itu. Nah, cobalah ya. Jangan sampai kita apa namanya terbawa arus senantiasa berhasil terus ya kan, achieve terus misal. Jangan sampai kita merasa jumawa. Kalau memang target kita bisa achieve terus ya kan. Alhamdulillah kalau achieve terus. Cuman jangan sampai kita menyandingkan keberhasilan itu terhadap diri sendiri. Ya, harus terus menyandarkan keberhasilan itu kepada Allah. Nah, makanya kalau misal dan sebaliknya, kalau misal udah segala jenis serupa usaha dimaksimalkan CSCS misalnya kan, follow up, maintenance, donatur atau semuanya lah, iklan, ya kan Bang Aldi, Lutfi Zainul iklannya, ini udah semua cara ini perasaan dilakuin ya kan. Tapi kok nggak winning juga iklan. Nah, maka paham ini ya, kita udah mengambil pelajaran bahwasanya keberhasilan pertolongan Allah itu selalu Allah berikan, bahkan seringkali diberikan di akhir kalau udah mentok. Tinggal kita jaga tadi kesabaran dan sholat kita, hubungan kita kepada Allah. Sama kayak tadi Khalid bin Walid ya kan. Pokoknya kalau udah Khalid bin Walid, ya tadi, kalau udah Khalid bin Walid yang memimpin perang, udah pasti menang. Nah, jangan sampai begitu. Ibarat kata kalau mabar main Mobile Legends, kalau jangkarnya aneh udah menang gitu, udah pasti menang. Iya kan? Sehingga itu mengatakan harapan. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Nggak boleh gitu ya. Kalau sama kan kalau begitu ya. Nah, jadi harus paham ya. Pertolongan Allah itu datangnya di akhir ya. Nah, yang kedua hikmahnya supaya kita mengerti bahwasanya tidak ada kesuksesan, keberhasilan tanpa perjuangan, ya, tanpa usaha, tanpa bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat 29 ayat 69 Al-Kabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina. Kalau kita udah jahadu, udah sungguh-sungguh, udah serius, udah berlelah-lelah, udah berpeluh-peluh gitu kan, udah penuh keringat gitu. Lana dia nahu sebulan daripada Allah bukakan banyak ya jangan itu. Ya, itu apa namanya polanya, konsepnya. Nah itu yang kedua. Jadi supaya kita mengerti bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Udah gerak dulu, usaha dulu. Seperti layaknya Siti Hajar, ya kan? Ketika mencari air yang menggendong Nabi Ismail. Udah bolak-balik, munculnya di tempat dia istirahat kan gitu. Ya, begitulah pertolongan Allah selalu datang di akhir. Tidak ada keberhasilan dan kesuksesan itu tanpa perjuangan. Gerak dulu, usaha dulu, maksimalkan dulu, jahadu dulu, baru Allah tolong setelah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita di sini tuh redaksinya supaya kita tidak pernah berhenti berjuang. Ketika pertolongan Allah belum datang, maka kita tidak boleh berhenti berjuang sehingga kita tidak boleh kehilangan harapan alias tetap optimis.
Ya. Nah, maka orang yang beriman senantiasa selalu optimis. Jangan sampai kita pesimis. Karena apa? Kita di konsepnya tinggal kita jaga hubungan kita sama Allah. Jangan malah belum juga ditolong, akhirnya dia berpaling. Jangan kan? Akhirnya dia malah nggak sholat. Ah, percuma lah. Sholat nggak sholat kayaknya lama banget. Ya, tolong jangan begitu. Karena apa kata baginda Rasul? Ya, bulan ketika pada saat itu sedang menasehati antara Ibnu Abbas atau Ibnu Umar. Ya, gulam bahasanya itu gulam. Gulam itu bocah gitu ya kan. Bocah kecil gitu. Ya, gulam ihfadka. Ya kan. Maka apa? Ihfadka yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Gitu. Jaga dulu Allah, baru Allah jaga kita gitu. Begitu konsepnya. Terus dulu berjuang, terus dulu kita maksimalkan ya. Terus dulu kita dakwah, tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Gitu. Ya, jadi jangan sampai ada rasa pesimis. Terus kita orang beriman harus selalu optimis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pertolongannya selalu apa namanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah tolong kita. Ya begitu kawan-kawan semua. Ya jadi itu hikmahnya ada tiga. Ya kenapa sih Allah tuh tolong selalu di akhir? Ya. Maka ketika kita melakukan paham ya esensi ini dan hikmah ini semua, maka saya yakin seharusnya kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa jika kita sudah bertawakal pasti Allah akan cukupkan. Allah akan tolong. Jadi begitu, ayo bunda kakak semua, kawan-kawan semua, terus jaga hubungan kita sama Allah, pahami kenapa Allah selalu di akhir, ya kan? Ketika kita nolong, ketika kita lagi susah, ya, udah mentok pada Allah tolong, ya kan? CS udah nggak tahu lagi mau ngapain, tiba-tiba, oh ada yang donasi segala macam, nah, begitu memang. Tiba-tiba kita udah follow up si A, si B, closingnya si C, begitu. Ya kan? Sering pasti begitu tuh CS malam. Ya itu harus paham, ambil hikmah dari situ. Oh, begitu ya ternyata. Apa pertolongan Allah tuh, ya. Ya, sama kayak iklan ya kan. Iklan A, iklan B, winningnya iklan C tanpa disadari. Begitu. Nah, jadi itu ibu-ibu, bapak ibu semua, kawan-kawan semua yang mau saya reminder, yang khususnya untuk diri saya pribadi, ya. Jika ada benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang kekurangan. Usikum binafsi wa iya bidzaqallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon maaf, saya mudah-mudahan semua yang kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator lanjut mim ya surat Al-Mutaffifin ayat ke satu berdua. Udah pernah mulai belum Al-Mutaffifin? Belum ya. Berarti ayat pertama. Kamu Taufiknya ya? Maaf. Ada jadi ingat meme yang otak. Surat Ad-Duha ayat ke ayat kedua ya. Oke, itu saya cukupkan dari saya kembalikan kepada moderator wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi